Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 yang Bapak banggakan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2. Jadi kalian ambil buku yang baru, yaitu tema 2. Di mana tema 2 ini kita akan mempelajari dengan judul persatuan dalam perbedaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, atau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan adalah untuk saling mengenal. Nah, terutama bangsa kita nih, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan tujuan supaya kita saling mengenal dan hidup rukun. Makanya di subtema 1 ini judulnya adalah rukun dalam perbedaan. Jadi dengan adanya berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa daerah, kita mempunyai satu tekad yang bulat, yaitu persatuan dan kesatuan. Dan juga seperti tujuan dari negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan, sehingga kita bisa mengusir penjajah dari negara kita ini, sehingga kita bisa merdeka dan kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal berapa kita proklamasi? Kalian pasti tahu semua, tanggal 17 Agustus 1945, yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita cintai bangsa kita ini, kita sayangi negara kita ini, kita bangun bangsa Indonesia ini, dan kalian sebagai pelajar dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, tetap semangat dengan menghargai jasa para pahlawan kita. Nah, jadi di pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya setelah lama kita berjuang, setelah ratusan tahun berjuang, bangsa kita ini akhirnya dapat bersatu dan bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang dibacakan naskah teks proklamasi itu oleh Bapak Soekarno dan didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita pelajari subtema 1 pembelajaran 1 ini. Selamat belajar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, BJTOP akan memberikan informasi tentang makna dari proklamasi bangsa Indonesia ini. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik balik kehidupan bangsa Indonesia.
Peristiwa yang sangat penting tersebut mengawali perjuangan Indonesia bukan lagi melawan penjajahan tetapi mempertahankan sebuah kemerdekaan yang telah lama direbut dengan susah payah. Pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia yang telah berjuang mati-matian mulai dari kedatangan Belanda sampai pada penjajahan Jepang, akhirnya pada saat proklamasi perjuangan itu mencapai puncaknya. Segala tumpah darah para pahlawan terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Namun, peristiwa ini tidak berarti sebagai titik akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi malah titik awal perjuangan Indonesia membangun negeri yang telah merdeka dari penjajahan. Dua, menjadi pernyataan de facto. Proklamasi pada tanggal 17 Agustus menjadi pengakuan kepada dunia luar negeri bahwa Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure yang merupakan lanjutan dari efek pengakuan de facto, karena pengakuan de jure adalah pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Secara de facto, merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Secara de jure Indonesia merdeka sejak 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Indonesia yang dulunya hanyalah bangsa yang terjajah sejak adanya proklamasi bangsa terjajah itu mengaku telah merdeka dan mengangkat harkat martabat bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan dari kolonial dan Jepang. Itu siapa? Officer, bawa dia sini, cepat. Siapa itu? Kalian ini perempuan semua. Keempat, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Sejak proklamasi lahirlah bangsa Indonesia dan sejak itu pemerintahan dimulai untuk membangun negara yang baru ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri dari rakyat oleh rakyatnya sendiri, bukan lagi dijadikan bangsa yang terjajah oleh pemerintahan luar. Dan kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi sebagai pintu awal kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi menjadi lahirnya sebuah bangsa baru bernama Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri dan tidak mau lagi dijajah oleh bangsa asing. Sekian dan terima kasih tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jika Anda punya komentar dan pendapat, silakan tulis komentar.